Selamat pagi Bapak dan Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Komisi Kesehatan DPR RI menggelar forum dengar pendapat publik untuk membahas peningkatan penggunaan rokok elektronik atau vape di Indonesia. Data Global Adult Tobacco Survey tahun 2021 mencatat bahwa jumlah pengguna vape meningkat dari 0,3% pada tahun 2011 menjadi 3% pada tahun 2021 atau sekitar 6,6 juta orang. Angka ini tentunya naik hampir 10 kali lipat dalam satu dekade. Isu ini tidak hanya menyangkut kesehatan, tapi juga regulasi, ekonomi, dan perlindungan anak muda. Dan hadir bersama kita Dr. Putri dari IYCTC selaku advokator kesehatan masyarakat. Dan Ibu Vidya dari Asosiasi Industri Vape Indonesia. Mari kita mulai dari pandangan advokasi kesehatan kepada Dr. Putri, silahkan. Terima kasih Bu Reni atas kesempatannya. Saya berdiri di sini bukan untuk menghakimi, tetapi untuk mengingatkan kita semua akan bahaya yang kian terabaikan. Berdasarkan laporan IYCTC pada tahun 2022 berjudul Rokok Elektrik merupakan baju baru bisnis adiktif, pengguna vape di Indonesia meningkat drastis. Dari 480.000 pada tahun 2011 menjadi lebih dari 6,6 juta pada tahun 2021. Dan lebih dari 95% pengguna vape juga tetap merokok konvensional. Kita menyebutnya sebagai dual user. Artinya, vape itu bukan menggantikan rokok, namun menambahkan ketergantungan nikotin. Yang paling mengkhawatirkan, 2,8% pengguna adalah pelajar dan remaja, yang dimana provinsi dengan angka tertinggi yaitu Daerah Istimewa Yogyakarta dengan 7,4%, Kalimantan Timur dengan 6%, dan DKI Jakarta di 5,9%. Menurut penelitian Lestari pada tahun 2018 menunjukkan proses vaping selama 60 menit itu menghasilkan formaldehid antara 0,0345 hingga 0,1490 ppm yang dimana mengandung zat karsinogenik, penyebab kanker paru dan gangguan saraf. Lebih jauh, promosi vape luar biasa agresif. IYCTC mencatat 185 unggahan promosi per hari di media sosial menjangkau 2,9 juta pengguna muda per bulan. Kemasan warna-warni, rasa buah, dan slogan seperti modern dan lebih sehat telah menipu remaja bahwa vape adalah gaya hidup dan bukan bahaya. Saya ingin menegaskan bahwa ini bukan inovasi, tetapi jebakan generasi. Kami mengusulkan kebijakan berikut, diantaranya yang pertama, larangan promosi vape di media sosial. Yang kedua, pembatasan rasa yang meniru permen ataupun buah. Yang ketiga, label peringatan bergambar pada kemasan. Yang keempat, larangan penjualan untuk usia di bawah 18 tahun. Dan yang terakhir, pengelolaan limbah vape sebagai limbah B3. Sehingga, jika tidak segera diatur, berarti kita sedang menyiapkan generasi adiktif berikutnya. Terima kasih Dr. Putri. Kami persilahkan kepada Ibu Vidya untuk memberikan tanggapan. Terima kasih Bu Reni. Saya menghormati pandangan Dr. Putri dan data yang beliau sampaikan. Namun izinkan saya meluruskan beberapa hal. Pertama, vape bukan rokok konvensional. Tidak ada proses pembakaran, tidak menghasilkan tar atau karbon monoksida. Banyak orang dewasa yang telah gagal berhenti merokok menggunakan vape untuk mengurangi karbon dioksida. Kedua, dari sisi ekonomi, industri ini memberikan kontribusi besar. Data dari Kementerian tahun 2020 menunjukkan adanya 150.000 ton, 300 produksi liquid, dan 5.000 toko retail di Indonesia. Ribuan tenaga kerja terlibat dan potensi pajak negara juga memberikan. Kami tidak menolak regulasi, bahkan kami didukung sertifikasi bahan baku liquid, jadi keamanan wajib, larangan penjualan untuk minimal umur, dan verifikasi usia digital untuk transaksi online. Namun, larangan total terhadap rasa dan promosi akan menutup peluang usaha legal dan mendorong pasar gelap.
Yang kami minta hanyalah kejelasan hukum dan kebijakan yang adil. Kami ingin bekerja sama dengan pemerintah dan kelompok advokasi, bukan kadang-kadang. Terima kasih Ibu Vidya. Kedua pihak telah menyampaikan posisinya masing-masing. Sekarang mari kita masuk ke sesi diskusi terbuka. Pertanyaan pertama, apakah benar bahwasannya vape dapat dianggap sebagai alat bantu berhenti merokok? Menurut WHO tahun 2022, tidak ada bukti kuat bahwa vape efektif membantu berhenti merokok. Sebaliknya, penelitian menunjukkan 95% pengguna vape itu masih mengonsumsi rokok bakar. Artinya, vape itu bukan solusi melainkan pintu masuk baru adiksi nikotin. Saya tidak sepenuhnya sepakat. Beberapa studi di Inggris dan Selandia Baru menunjukkan hasil positif bagi perokok dewasa. Tentu konteksnya berbeda, tetapi kita tidak bisa menutup mata bahwa ada potensi manfaat bagi kelompok tertentu. Tapi konteks di Indonesia berbeda, Bu Vidya. Yang kita hadapi itu bukan perokok dewasa yang ingin berhenti, melainkan remaja yang baru saja mengenal nikotin lewat vape. IYCTC menemukan 11 dari 24 responden pengguna vape itu berusia di bawah 18 tahun. Mereka beli di toko ataupun online tanpa adanya hambatan. Itu fakta yang kami akui, tapi bukan berarti semua pelaku usaha tidak patuh. Kami sudah menerapkan self-regulation, termasuk pengecekan usia melalui aplikasi digital. Tapi, bagaimana dengan promosi influencer di TikTok ataupun media sosial yang lain yang menampilkan anak muda meniup uap dengan lagu-lagu viral? Itu bukan edukasi, Bu, melainkan normalisasi perilaku adiktif. Promosi yang berlebihan memang masalah, tapi solusinya bukan melarang total, melainkan mengatur. Kami setuju ada batasan konten dan jam tayang, tapi jangan lumpuhkan seluruh sektor karena kesalahan sebagian pelaku. Masalahnya bukan sebagian, Bu. Hampir semua iklan menonjolkan rasa manis dan gaya muda. Apakah Ibu tahu? Desain kemasan vape itu meniru bingungan ringan anak-anak. Itu bisa kami kaji. Kami bersedia mendukung regulasi kemasan dan label peringatan asalkan aturannya jelas dan dapat diterapkan. Baik, saya melihat perdebatan ini sangat konstruktif. Keduanya sepakat bahwa anak tidak boleh jadi target, namun berbeda dalam pendekatannya. Sebelum kita akhiri, saya minta masing-masing pihak menyampaikan rekomendasi akhir. Baik, sebelumnya dari pihak advokasi merekomendasikan yang pertama yaitu menetapkan vape sebagai produk tembakau beresiko tinggi. Yang kedua, melarang promosi di media sosial dan sponsorship event remaja. Yang ketiga, membatasi rasa buah dan kemasan yang menyerupai makanan. Yang keempat, mewajibkan label berperingatan bergambar minimal 50% kemasan. Yang terakhir, mengelola vape sebagai sampah B3. Dari pihak industri, kami mengusulkan yang pertama, verifikasi usia pembeli berbasis digital dan KTP. Yang kedua, sertifikasi bahan lipid oleh BPOM. Yang ketiga, pelatihan keamanan bagi produsen kecil. Yang keempat, kolaborasi kampanye edukasi publik bersama pemerintah. Dan yang kelima, sanksi bagi pelaku usaha yang menargetkan anak muda. Baik, dari diskusi ini dapat kita simpulkan bahwa vape bukanlah produk bebas risiko, kemudian diperlukan regulasi yang komprehensif mencakup penjualan, promosi, flavor, dan pengawasan usia. Kemudian industri perlu berkomitmen pada standar keamanan dan tanggung jawab sosial. Serta terakhir yaitu pemerintah harus memperkuat edukasi masyarakat tentang bahaya nikotin dan limbah B3. Kita ingin melindungi generasi muda tanpa mematikan industri legal, dan regulasi yang berimbang adalah kuncinya. Dengan semangat kolaborasi, mari kita wujudkan Indonesia yang sehat, berdaya, dan bebas polusi vape aman. Terima kasih kepada para narasumber. Rapat saya nyatakan selesai. Bijaksana, guys.
kita harus ada behind the scene. Ting ting. Semangat yo, semangat yo, semangat. Jatuh yo yo yo, semangat yo. Mana tunjukkan muka cantiknya kawan-kawan. Hujan ya, itu nyanyi nggak sih? Iya, harus tiga aja. Nanti namanya di fisiknya kayak gini ya. Dan Ibu Vidya dari Asosiasi Industri Vape Indonesia. Sekarang kita sedang menyiapkan generasi adiktif berikutnya. Hujan samarkan derasnya, tutup air mata.